Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Husni Damris, guru biologi SMA Negeri 1 Kamangmage. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, terutama ginjal. Manusia memiliki organ-organ yang berfungsi membuang sisa hasil metabolisme. Zat sisa hasil metabolisme merupakan sisa pembongkaran zat makanan, misalnya karbon dioksida, air, amonia, urea, dan zat warna empedu. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak organ dalam tubuh. Organ ekskresi pada manusia terdiri dari paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel-sel seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh darah arteri dan keluar dari ginjal melalui pembuluh darah vena. Ginjal terdiri dari korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Pada kulit ginjal terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Proses pembentukan urin pada ginjal. Ada 3 tahapan dalam proses pembentukan urin: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat dapat melewati saringan dengan menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan di glomerulus tersebut disebut filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali ke tubulus contortus proximal, sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino dikembalikan ke darah. Zat amonia, obat-obatan, kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Di tubulus contortus distal, beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, kreatin, dan beberapa obat ditambahkan ke dalam urin sekunder, sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut urin. Kemudian, urin disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kantong kemih melalui saluran ginjal, yaitu ureter. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.